Halo semuanya, kita ketemu lagi nih dengan saya. Oke, sekarang kita mau lanjut bahas lagi soal-soal ini tentang hidrolisis. Oke, jadi ini juga tipe soalnya banyak ya. Jadi teman-teman jangan bosan nanti kalau misalnya pembahasannya saya buat beberapa part. Ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman memahami tentang hidrolisis. Oke, ini pembahasan tentang soal-soal. Kalau materinya teman cek aja di playlistnya udah ada tuh khusus hidrolisis, di sana udah ada tentang penjelasan materinya. Oke, kita lanjut aja. Soal yang pertama yaitu nih. Jadi ini ada beberapa senyawa garam. Oke, sebelumnya nih teman-teman harus ingat senyawa garam itu berarti terbentuk dari asam dan basa. Oke. Terus ini adalah garam, pasangan garam yang memiliki pH-nya lebih besar dari 7. Oke, kita cek dulu. Kalau pH lebih besar daripada 7, berarti dia adalah bersifat basah. Oke, sekarang kita cek. Oke, sebelumnya nih, saya buat list dulu ya di sini ya, yang merupakan asam basa yang kuat itu apa aja, supaya nanti teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh belajar ini harus sudah tahu nih yang kuatnya apa, yang asam basanya ya. Jadi dengan gampang teman-teman bisa eliminasi. Oke, ini kalau teman-teman hafal golongan satu ya, ini bakal lebih memudahkan lagi. Oke, besok minggu cari Sri bawa rambutan. Yang paling bawah tidak ikut karena dia radioaktif. Yang atas ini nggak masuk, ini atas bawah, atas paling atas dia termasuk basa lemah. Ini tinggal tambahin aja OH-nya, ya kan? Jadi yang termasuk ke dalam ke dalam basa kuat itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sedangkan kalau asam kuat, oke teman-teman hafal golongan 7? Fluor, klor, brom, iodin. Astatin, ingat atas, bawah nggak ikut karena ada radioaktif. F ini adalah asam lemah, berarti ini HCl, HBr, HI. Oke, teman-teman pasti sering dengar nih, H2SO4, asam sulfat, HNO3, asam nitrat, sama asam yang paling kuat yaitu HClO4. Udah, ini aja. Oke, gampang kan? Nah, kita cek nih. Ini kan berarti terdiri dari senyawa garam itu asam dan basa. Kalau dia pH-nya besar dari 7, berarti yang lebih dominan itu adalah yang basanya. Berarti ini garamnya itu terbentuk dengan asam, lemah, dan basa kuat. Kita cek yang mana yang basa kuat. Oke, ini Na itu berasal dari NaOH. Oke, berarti basanya basa kuat. Sedangkan ini berasal dari, oke, gini aja deh, kita buat rumus kimia aja ya. Ini terbentuk dari NaOH dan asam karbonat. Oke, kalau ini dia terbentuk dari BaOH 2 kali sama asam sulfat. Oke, teman-teman lihat aja. Ba tinggal tambahin aja. Ba berarti tambahin OH-nya. Ini SO4 tambahin H-nya. Kayak gitu aja. Oke, ini berarti berasal dari CaOH 2 kali sama HF. Kalau yang ini berarti berasal dari KOH sama HNO3. Oke, kalau ini berasal dari, buat saja ya, ini FeOH 2 kali ditambah HCN. Oke, kita eliminasi. Apakah ini ada berada di antara ini? Enggak sama sekali, berarti bukan yang ini. Ini basanya basa kuat, ini asamnya asam kuat, berarti bukan yang ini, karena nanti dia netral. Ini basanya adalah basa kuat, ini adalah asam lemah, berarti yang ini satu. Ini dia basa kuat ya, BaOH 2 kali, yang ini sama asam sulfat, ini asam kuat, berarti bukan ini karena nanti pH-nya 7. Ini dia basa kuat, ini asam lemah, berarti yang ini. Jawabnya 1 dan 3, gitu. Jadi ini akan sangat mudah buat teman-teman mengerjakannya jika teman-teman udah tahu yang ini, yaitu basa kuat dan asam kuat. Oke, next lagi ya. Larutan amonium klorida. Oke, mempunyai pH-nya sama dengan 5. Jika Kw-nya, oke ini ketetapan konstanta air ya, 1 kali 10 pangkat minus 4
Kb-nya dari amonia 1 ke 10 pangkat min 5, MR sudah diketahui, maka di dalam 100 ml larutan tersebut terlarut berapa massa? Oke, kita hitung massanya. Kita cek dulu nih, ini kan NH4Cl, berarti ini terbuat dari amonia dan HCl, berarti ini adalah asam kuat, ini basa lemah, berarti yang menang adalah yang kuatnya, berarti ini garam yang bersifat basah. Oke, berarti kita cari H plusnya. Di sini pH-nya ada 5, berarti kita bisa cari H plus ya. pH-nya sama dengan 5, berarti konsentrasi OH, kok OH sih konsentrasi H plus ya. Konsentrasi H plusnya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Teman-teman antilokan aja. Oke, udah dapat nih, berarti kita masuk rumusnya hidrolisis. Oke, kenapa kita tahu hidrolisis? Karena ini garam. Oke, jadi kalau misalnya kita buat MRS, yang sisa itu adalah garamnya, sedangkan asam dan basanya habis. Oke, ini berarti kita cari rumus hidrolisis yaitu H+, berarti akar dari KW per. Oke, ingat ya, ini KB. Kenapa KB? Karena dia berasal dari basa lemah dikali konsentrasi garamnya. Oke, di sini kita cari konsentrasi garam aja ya, supaya kita nggak ribet masukin angkanya ke sini. Di sini dia 10 pangkat min 5. Oke, akar dari KW-nya 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5. Oke, ini kita ganti aja ya, kita ganti aja jadi A, supaya kita nggak ribet. Ini A. Oke, supaya akarnya hilang, berarti ini kita kuadratin sama-sama, dikuadratkan. Oke, kalau dikuadratkan ini menjadi 10 pangkat min 10. Ini akarnya hilang menjadi 10 pangkat min 4 per 10 ke 4 14 ya. 10 pangkat min 5 dikali A. Ini kali silang aja ya. Ini kali silang ke sini. Berarti ini 10 pangkat min 15 sama dengan A dikali 10 pangkat min 14. Berarti A-nya sama dengan 10 pangkat min 1. Oke. Ini berarti A ini tadi konsentrasi yang ini ya. Oke, sekarang kita cari adalah massanya. Kita pakai rumus cepat aja ya, karena kan rumusnya gini. Molar sama dengan mol per volume. Ini dalam liter. Ini volumenya 100 ml. Kalau teman-teman kita buat gini, nggak masalah. Tapi ini bisa pakai rumus cepat ya, yang ini. Molar sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume. Ingat, kalau teman-teman pakai rumus kayak gini, di sini volumenya dalam satuan mili. Oke, molarnya adalah, ini sama dengan 0,1 ya. 0,1 molar. Itu 0,1, yang ditanya adalah massa. Oke, MR-nya ini sudah diketahui, 53,5. Oke, dikali 1000 per volumenya ini 100 mili. Kan? Ini kesini coret, tinggal 10. Ini kali silang, berarti ini 5,35 sama dengan 10 dikali massa. Berarti massanya sama dengan ini dibagi 10. 5,35 dibagi 10 sama dengan 0,535 gram. Oke, ini dia jawabnya mana? Ada nggak? Ada nih. Jawabnya adalah yang C. Oke, gampang kan? Oke, next lagi. Lagi-lagi nih rumus soalnya kayak gini. Berarti teman-teman harus hafal yang mana yang asam kuat, mana yang basa kuat. Ini katanya pH-nya kurang dari 7. Berarti kalau dia kurang dari 7, ini adalah asam. Oke, berarti yang menang harus asam kuat. Ini dari CH3COOH dengan NaOH. Ini salah ya, karena ini basanya basa kuat, ini asam lemah. Salah. Ini dari KOH ditambah H3PO4. Ini juga salah, karena ini basa lemah. Ini asam, ini basa kuat, ini asamnya asam lemah. Kalau ini dari KOH ditambah HCl. Ini juga bukan, karena ini basa kuat, ini juga asam kuat. Nanti ini pH-nya 7. Kalau ini nanti pH-nya besar dari 7, ini juga pH-nya besar dari 7. Kalau ini berasal dari FeOH 2 kali
dengan H2SO4. Nah, ini baru benar, karena ini asam kuat, ini basa lemah. Oke, kalau ini berasal dari AlOH3 ditambah HCl. Oke, ini basa lemah, ini asam kuat, berarti ini benar. Berarti jawabnya adalah E. Oke, cara eliminasinya gitu ya. Oke. Terus, saya buat konsepnya ya, kalau teman-teman gimana caranya buat ini bercepat gini ya. Jadi teman-teman harus ingat nih, anion yang gitu ya, yang polyion atom itu teman-teman harus tahu. Ini kan harus pemisahannya kan gini. Jadi ini kan 1 nih indeksnya di sini. Jadi indeksnya ini itu akan menjadi muatan lawannya. Jadi seperti ini. K plus ditambah yang indeks lawannya itu menjadi muatannya dia. Jadi yang depan itu adalah yang positifnya. Jadi PO4 3 min. Yang di depan ini adalah basa, berarti tinggal tambah OH min aja, berarti jadinya kan KOH, ya kan? Ini tambahnya H plus. Nah, jadinya oke, gini kalau teman-teman masih ragu nih. H plus sama PO4 3 min. Ini kan 1 nih, angka 3 menjadi indeks lawannya, ini menjadi indeks dari sini. Oke, makanya jadinya H bawahnya ke sini 3 PO4. Itu dia makanya dapat ini. Oke, saya next lagi. Sebanyak X gram, oke, pakai amonium klorida lagi, dilarutkan dalam air hingga volumenya, volumenya 250. Yang ditanya, sama ya seperti soal tadi ya, adalah massa. Tapi di sini pH-nya adalah 5 minus log 2. Oke, kalau pH-nya sama dengan 5 minus log 2, ini kita anti-log ya. Jadi dia H plus. Oke, ininya itu jadi ke depan. Jadi 2 dikali ini jadi pangkatnya, 10 pangkat min 5. Oke, berarti kita pakai rumus H plus dari konsentrasi, pakai ngitung hidrolisis ya rumusnya. Berarti ingat ini dia garam yang bersifat asam ya, karena kan ini berasal dari NH3 dengan HCl. Ini basa lemah, ini asam kuat. Itu KW per KB, karena ini basa lemah, dikali konsentrasi garamnya. Oke, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 5 dikali KW-nya 10 pangkat min 4 plus KB-nya 10 pangkat min 5, ini kita ganti aja, kita ganti A kemolarannya. Oke, supaya dia hilang akarnya, kita kuadratin. Oke, ini berarti kalau dikuadratin kan menjadi 4 kali 10 pangkat min 10. Ini akarnya hilang. 10 min 14 per 10 pangkat min 5. A, ini kali silang. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 15. Ingat ya, kalau pangkat itu kalau dikali jadi tambah. Jadi sama dengan A dikali 10 pangkat min 14. Berarti A-nya ini berarti dibagi 4 dikali 10 pangkat min 1 molar. Itu sama dengan 0,4 molar. Oke. Kita mau cari massa, berarti kita bisa pakai rumus ini. Jadi molar sama dengan, pakai rumus cepat aja ya, massa per ml dikali 1000 per volume, ingat dalam mili. Molarnya 0,4, oke, massa yang dicari, per mr-nya itu tadi berapa? Ini juga tahu ya, 53,5 dikali 1000 per volumenya ini 250 mili. 250, ini ke sini bagi 4 ya. Oke, kalau 53,5 dikali 4, 3,5 dikali 0,4 itu sama dengan 21,4. Oke, sama dengan 4 dikali massa. Berarti massanya ini 21,4 dibagi 4. Oke, itu adalah massa yang diperlukan, yaitu 5,35 gram. Oke, jadi massa yang diperlukan supaya pH-nya 5 minus log 2 adalah 5,35 gram. Oke, lanjut lagi. Nih, berikut adalah senyawa
senyawa garam, pH-nya lebih besar daripada 7. Oke, lebih besar dari 7. Kalau pH-nya besar dari 7, itu adalah basah. Oke, berarti nanti yang basahnya itu nanti yang kuat ya. Ini yaitu dari NH3 dan H2SO4. Ini salah, kenapa? Ini basa lemah, ini dia asam kuat. Kalau ini dari NaOH ditambah H2CO3. Ini benar ya, karena ini basa kuat, ini asam lemah. Kalau ini dari KOH ditambah HCl, ini juga benar. Ini dari basa kuat, ini asamnya asam lemah, asam sianida gitu. Kalau ini juga benar, ini dari NaOH ditambah ini CH3COOH, itu adalah asam cuka ya. Oke, ini benar. Kalau ini dari KOH dengan H2SO4. Oke, berarti kalau ini ketemu dengan ini dia basa kuat, ini asam kuat, ini nanti pH-nya netral. Oke, berarti ini salah. Berarti jawabnya 2, 3, 4. 1, 2 salah, ini salah, ini salah, berarti ini 2, 3. Oke, berarti jawabnya adalah yang D. Oke, gampang kan sebenarnya ya. Kalau teman-teman tahu asam kuat itu apa aja, terus basa kuatnya apa aja. Oke, next lagi. Garam HCOOK. Oke, jadi diketahui MR-nya dilarutkan dalam air hingga volumenya 1 liter. Jika pH yang terbentuk adalah 8 plus log 2, Kw-nya 1 ke 10 pangkat min 14, massa, oke, lagi-lagi massa ya. Nih teman-teman, lihat dulu. Ini garam kita ini bersifat apa? Asam atau basa? Oke, berarti ini adalah nih HCOOH ditambah KOH. Ini adalah asam lemah, sedangkan ini adalah basa kuat. Berarti garam kita dia bersifat basa. Kalau yang diketahui adalah pH, berarti kita harus cari apa? Pintar. Kita harus cari pOH, yaitu caranya 14 dikurang pH. Berarti sama dengan 14 dikurang pH-nya adalah 8 plus log 2. Oke, ingat ini dalam kurung ya. 14 dikurang 8 itu adalah 6. Minusnya ketemu ini berarti minus log 2. Ini kalau diantilogkan, oke, OH-nya dapatnya yang ini jadi di depan, oke, sedangkan ini jadi pangkatnya. Nah, kita selesai ya, ketemu ya. Berarti kita cari konsentrasi OH-, berarti sama dengan akar KW per Ka. Oke, karena ini adalah asam lemah dikali konsentrasi garam. Oke, teman-teman ingat ya, kalau dia asam atau basa memiliki Ka atau Kb, itu berarti dia merupakan asam lemah atau basa lemah. Kita masukin nilainya, ini 2 dikali 10 pangkat min 6. Oke, Ka-nya itu 10 pangkat min 14. Sorry, Kw-nya ya. Ka-nya mana nih? 2 kali 10 pangkat 4. Ini kita simbolin A aja ya. Oke, dikali A. Ini kita kuadratin supaya akarnya hilang. Oke, ini dikuadratin menjadi 4 dikali 10 pangkat min 12. Ini 10 pangkat min 14 per 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali A. Kita kali silang aja. Ini 8 dikali 10 pangkat min 16 sama dengan 10 pangkat min 14 A. Oke, berarti A-nya sama dengan dibagi aja ya. 8 dikali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 0,08 molar. Kita dapat molar. Oke, rumus molar kan gini. Molar sama dengan mol per volume. Tapi kita pakai rumus cepat aja. Molar sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dalam mili. Oke, molarnya 0,08, massa yang kita cari, MR-nya udah diketahui belum? Udah ya, 84 dikali 1000, volumenya dimintanya dalam 1 liter, berarti 1000 mili. Coret-coret, berarti tinggal kali silang aja. Oke, berarti massanya sama dengan 0,08 dikali
84, berarti sama dengan 6,72. Oke, 6,72 gram. Oke, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, gampang ya. Next lagi nih. Ini soal yang terakhir ya. Kita mau menentukan ini pasangan garam yang larutannya bersifat basah. Kalau bersifat basah, berarti pH-nya besar dari 7. Berarti nanti akan terdapat basa kuat. Oke, kita tentuin dulu. Ini berarti dari BaOH 2 kali sama H2SO4. Ini salah karena ini nanti pH-nya itu bakalan 7. Kenapa 7? Karena ini basa kuat, ini asam kuat. Kalau yang ini dari NaOH sama asam karbonat. Oke, ini benar. Karena ini basa kuat, ini asam lemah. Kalau ini dari NH3 sama HCl. Ini salah karena ini asam kuat, ini basa lemah. Kalau ini MgOH 2 kali sama HNO3. Ini juga salah karena ini asam kuat, ini basa lemah. Kalau K2S ini berasal dari KOH sama H2S. Ini benar karena ini adalah basa kuat. Berarti jawabnya adalah 2 dan 5. Oke, jawabnya adalah yang C. Oke, demikian dulu pembahasan kita. Semoga teman-teman semuanya bisa ngerti. Oke, dan harus banyak latihan ya. Apalagi yang ini untuk menentukan dia sifat garamnya itu apakah asam dan basa, dan teman-teman harus tahu berarti garam itu dia berasal dari asamnya apa, basanya apa, baru kita bisa menentukan garamnya itu bersifat asam atau basa. Oke, teman-teman perlu ingat aja yang tadi yang soal pertama, yang mana aja asam kuat, mana yang basa kuat. Jadi teman-teman hafalin itu aja, atau mungkin dengan sering latihan teman-teman bakalan hafal sendiri. Oke, dan jangan lupa share ya ke teman-teman yang lainnya supaya kita dimanapun berada kita tetap belajar. Demikian dulu, terima kasih.